asas umum toksikologi. Sebelum kita membahas tentang asas umum toksikologi, penting nggak sih kita tahu terlebih dahulu toksikologi itu apa? Di sini aku mau jelasin, toksikologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat racun dari suatu zat kimia terhadap makhluk hidup dan juga lingkungan. Nah, sekarang kita bahas tentang materi yang utama, yaitu asas umum toksikologi. Apa sih itu asas umum toksikologi? Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan sebagai bahan evaluasi untuk toksikan suatu zat. Di asas umum toksikologi terdapat 4 poin yang harus teman-teman tahu. Yang pertama, ada kondisi efek toksik. Yang kedua, ada mekanisme efek toksik. Yang ketiga, ada wujud efek toksik. Dan yang keempat, ada sifat efek toksik. Nah, asas umum yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik mempengaruhi keberadaan zat kimia atau metabolitnya dalam sel sasaran atau tempat kerjanya. Jumlah zat kimia atau metabolit di sel sasaran akan mempengaruhi atau menentukan efek toksiknya. Ketersediaan zat kimia di sel sasaran menentukan efeknya dipengaruhi oleh 1. Kondisi paparan zat kimia, 2. Kondisi makhluk hidup. Dan aku ambil contoh dari salah satu jurnal yang berjudul tentang studi dampak arsen dan kadium terhadap penurunan kualitas lingkungan. Bisa dilihat di abstrak bahwa telah terjadi kasus di dunia yaitu pencemaran arsen di Bangladesh dan pencemaran kadium di Jepang. Kedua zat tersebut sangat-sangat memberikan efek negatif terhadap penduduknya. Hubungan dengan kondisi efek toksik itu apa? Nah, contohnya pada jumlah zat kimia, arsen dan kadium memang ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit. Namun, tingkat toksisitasnya yang tinggi karena kedua senyawa tersebut termasuk dalam logam berat. Nah, selanjutnya ada kondisi paparan zat kimia. Pada arsen, kasus kontaminasi arsen terjadi di Bangladesh. Warga di Bangladesh menggunakan air sumur yang tercemar arsenik sebagai sumber air minum utama. Pada kadium, di Jepang telah terjadi kasus massal keracunan kadium yang terjadi di Jepang pertama kali ditemui di area yang sangat tercemar yaitu di lembah di Sungai Jinzu terletak di prefektur Toyama, Jepang. Penyakit ini sendiri menunjukkan gejala nefropati dan osteomalacia. Kedua penyakit ini merupakan penyakit yang timbul akibat adanya kadium dalam tubuh. Pada kondisi makhluk hidup, arsen dapat menyebabkan pigmentasi kulit, gangren, dan keratosis. Dan pada kadium menyebabkan menaikkan resiko terjadinya kanker payudara, penyakit kardiovaskular, kegagalan fungsi ginjal, encok, pembentukan artritis, dan juga kerusakan tulang. Selanjutnya, asas umum yang kedua yaitu mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, mekanisme toksik intrasel yaitu toksisitas yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metabolitnya dengan reseptornya. Yang kedua, mekanisme toksik ekstrasel yaitu toksisitas secara tidak langsung dengan mempengaruhi lingkungan sel sasaran tapi dapat berpengaruh pada sel sasaran. Nah, contoh mekanisme efek toksik yang diambil dari jurnal tersebut yaitu ada 2, yaitu toksik intrasel dan toksik ekstrasel. Pada toksik intrasel, arsen inorganik bertanggung jawab terhadap berbagai gangguan kesehatan kronis, terutama kanker. Arsen juga dapat merusak ginjal dan bersifat racun yang sangat kuat. Dan yang kedua, pada kadium. Kadium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi pada pembuluh darah. Contoh dari toksik ekstrasel. Logam berat masuk ke dalam lingkungan dengan 2 cara, yakni secara natural, kondisi alami terlepasnya logam berat di lingkungan akibat adanya pelapukan sedimen akibat cuaca, erosi, serta aktivitas vulkanik. Lalu secara antropogenik akibat aktivitas manusia diantaranya elektroplating atau pelapisan logam, pertambangan, peleburan, penggunaan pestisida, pupuk penyubur tanah, dan lain-lain. Selanjutnya, asas umum yang ketiga, yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan biokimia. Perubahan atau kekacauan biokimia dari sel akibat adanya antaraksi beracun dari tempat aksi yang sifatnya reversibel. Yang kedua, perubahan fungsional yang dapat mempengaruhi fungsi homeostatis yang sifatnya terbalikan atau reversibel. Yang ketiga, perubahan struktural yang berkaitan dengan perubahan morfologi sehingga terwujud sebagai kekacauan struktural, reversibel atau irreversibel. Dari wujud efek toksiknya yaitu pada perubahan biokimia, arsen, yaitu air sumur tercemar arsenik,
pada kadium tercemarnya air di sungai Jinsu dengan kadium, dan pada perubahan fungsionalnya arsen, gejala intoksikasi arsen kronis, dan kadium, gejala nefropati dan osteomalacia. Dan pada perubahan strukturalnya, arsen dapat menyebabkan kanker kulit dan kadium beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Dan asas umum yang terakhir yaitu sifat efek toksik. Sifat efek toksik dibagi menjadi dua. Yang pertama, reversibel. Reversibel atau terbalikan, ciri-ciri efek toksik reversibel yaitu bila zat toksik dalam tempat kerjanya atau reseptornya habis, maka reseptor akan kembali ke kedudukan semula. Efek toksik akan cepat kembali normal. Ketoksikan sangat bergantung pada dosis, kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi zat racun. Yang kedua ada irreversibel, tak terbalikan. Ciri-cirinya yaitu kerusakan bersifat permanen. Paparan berikutnya akan sebabkan kerusakan yang sifatnya sama memungkinkan terjadinya akumulasi efek toksik. Paparan dengan dosis yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang sama efektifnya dengan paparan dosis besar jangka pendek. Ini berarti zat racun sangat sulit dieliminasi. Yang terakhir yaitu contoh dari sifat efek toksiknya, yaitu ada dua tadi yang udah saya bacakan, yaitu ada reversibel dan juga irreversibel. Contoh dari reversibelnya yaitu contohnya pada arsenat dan arsenit dapat dihilangkan dengan besi zero valen yang ada pada larutan berisi air. Dan contoh dari irreversibelnya yaitu pada pH 8 interaksi ion lebih stabil hingga waktu yang ditentukan selama 120 jam setelah pemberian besi zero valen. Nah, itu sedikit sharing tentang materi asas-asas umum toksikologi dari aku. Maaf bila ada salah-salah materi dan salah-salah pengucapan.